Ya, selamat malam buat teman-teman mahasiswa. Selamat bertemu kembali dengan saya Iwan Kurniawan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita etika profesi ya. Pada pertemuan kali ini pokok bahasanya sudah sampai kepada perilaku individu. Jadi hari ini kita akan membahas dasar-dasar perilaku individu. 2 minggu yang kemarin kita sudah paham apa itu etika dan bagaimana ciri-ciri etika kerja profesional, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan etika kerja profesional. Sekarang kita akan masuk kepada dasar-dasar perilaku individu. Kenapa ini disampaikan? Karena etika berkaitan erat dengan perilaku individu. Jadi dasar yang kemarin sudah dijelaskan, etika itu dasar utamanya adalah tetap individunya. Ya. Ketaatan dia untuk melakukan etika semuanya tergantung dari individu. Walaupun lingkungan pasti nanti berpengaruh, tetapi penentunya tetap individu. Mau melakukan atau mau berubah atau tidak. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Ya, Anda perhatikan sekarang untuk belajar dasar-dasar perilaku individu. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama nanti adalah individu dan tuntutannya. Jadi kita belajar, Anda bisa memahami individu dan tuntutannya. Kemudian keragaman dan perbedaan individu. Ketiga, karakteristik biografis. Dan yang terakhir nanti pembelajaran. Kurang lebih setengah jam, 1 jam ke depan kita bisa belajar mengenai ini. Ya, saya akan presentasi dahulu dan Anda bisa membuat suaranya di mute dulu ya. Sekarang kita akan sampaikan. Ya. Untuk mengawalinya perlu pemahaman ini dulu, yaitu terkait dengan kecerdasan. Ya. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan adalah di situ sangat jelas dikatakan satu karakteristik yang dibawa individu ketika mereka bergabung dalam satu organisasi. Ya. Definisi ini berkembang. Dahulu orang memahami kecerdasan itu ya dipikir awalnya yang nggak tahu adalah hanya kecerdasan intelektual saja. Ya. Jadi waktu itu dipikir hanya IQ saja. Tapi sekarang Anda sudah bisa tahu bahwa ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, ya. Jadi definisi satu karakteristik yang dibawa individu ketika mereka bergabung dalam suatu organisasi atau dalam sebuah, kalau dalam konteks ini entah itu organisasi atau pekerjaan dimanapun, ya, itu nampak. Ya. Jadi jangan berpikiran orang cerdas itu hanya secara intelektual saja. Nanti kita lihat di penjelasan selanjutnya. Bab ini akan melihat bagaimana perbedaan individu dalam bentuk kemampuan, ya termasuk kecerdasan tadi, dan karakteristik biografis. Ya, kaitannya itu ya nanti seperti usia, gender, ras, dan masa jabatan. Nanti bagaimana itu kok bisa mempengaruhi kinerja dan kepuasan dari karyawan. Jelas ini ya. Selanjutnya
Anda perlu tahu individu dan tuntutannya. Ini di dalam diri kita, diri Anda dan saya ada beberapa kebutuhan. Ya. Yang pertama namanya kebutuhan biologis atau fisiologis yang dibutuhkan orang untuk hidup dalam arti biologis fisiologis. Perlu apa saja? Makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi terkait dengan tubuh jiwa ini, ya, tubuh Anda dan jiwa Anda, itu namanya kebutuhan biologis dan fisiologis supaya hidup, itu biologis. Kemudian kebutuhan sosial, berinteraksi, ya, tidak bisa manusia tanpa ini. Jadi kalau Anda bisa bayangkan, misalnya kayak film Tarzan itu, dia sendiri nanti koncone hewan misalnya ya, binatang. Itu berbeda. Dia pasti dalam beberapa lain dia mengatakan dirinya tidak sama dengan mereka. Tapi manusia butuh kebutuhan sosial ini berinteraksi dengan manusia lainnya. Anda tanpa manusia yang lain hidup sendiri pasti sengsara, ya. Butuh kebutuhan sosial. Tapi konsekuensinya juga karena sosial, ya juga orang lain bisa menilai. Jadi juga tidak bisa bebas. Ya. Baik, yang selanjutnya kebutuhan yang terpuaskan di luar organisasi bisnis. Ya. Jadi kalau di dalam sebuah organisasi atau dalam pekerjaan atau apapun, itu di luar organisasi tersebut. Yang satu adalah di dalam organisasi. Kebutuhan masuk di dalam organisasi yang lain. Kalau yang di dalam, pasti karena itu pekerjaan atau di dalam organisasi tersebut, Anda sudah berinteraksi. Tapi di luar itu sebenarnya Anda pasti membutuhkan ya kebutuhan dari luar organisasi tersebut. Yang terakhir nanti dalam prakteknya, kenyataannya ya tingkat kepuasan orang di dalam organisasi tersebut itu pada suatu titik membutuhkan ya untuk menjaga organisasi lain. Maaf, yang barusan masuk suaranya tolong di-mute. Halo, maaf ya. Tolong di-mute dulu. Siapa itu ya? Ya. Oke, suaranya tolong di-mute, Mas. Ya. Baik, kita lanjutkan. Masuk ke keragaman dan perbedaan individu. Kalau tadi adalah tuntutan kebutuhan, sekarang masuk ke keragaman dan perbedaan. Maaf. Halo, tolong tadi atau mungkin kepencet. Suaranya di off-kan dulu. Oh. Maaf, suaranya tolong di-mute. Halo. Mbak, ini yang suaranya tidak di-mute masuk ya. Ya, oke, sudah. Mute ya. Baik, sudah bisa kembali ke materi. Oh, malah suaranya lagi apa itu? Ayo, oke. Baik, kita masuk ke keragaman dan perbedaan individu. Ya. Jadi keragaman dan perbedaan individu, Anda perhatikan di situ ada yang pertama perbedaan demografi atau kependudukan. Ternyata nanti juga ini sedikit berpengaruh ya terhadap diri Anda. Nah, ini individu. Anda lama di Jawa akan
Nah, kalau dalam sebagai penduduk nanti jadi orang Jawa penduduknya ya, tinggalnya lama di Jawa, nanti mau tidak mau pasti menyesuaikan budaya Jawa. Anda tinggal di Sumatera ya, atau yang lebih khasnya misalnya di daerah Batak misalnya, atau suku Batak, atau di daerah sana, nanti juga Anda harus menyesuaikan yang di sana. Itu demografi adalah kependudukan, di mana tinggal Anda. Itu nanti juga bisa mempengaruhi. Kedua, kemampuan, ability. Ketiga, kepribadian, kemampuan intelektual, ini berbeda dengan kemampuan itu sendiri ya. Nanti kita akan jelaskan setelah ini. Kemampuan intelektual, kemudian kemampuan fisik. Ya. Baik, kita akan jelaskan mungkin yang perlu, yang sulit dipahami tadi. Kalau perbedaan demografi itu adalah tempat sudah sangat jelas ya, di mana Anda berada, di situ juga bisa mempengaruhi dari dirimu atau sifatnya, karena lingkungan itu selalu berpengaruh. Ya. Baik, sekarang pengertian kemampuan itu sendiri itu apa? Atau ability itu apa? Kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan, yang berarti sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Inilah yang disebut dengan kemampuan. Jadi kapasitas Anda dan saya, kapasitas sekarang ini ya, Anda itu mampu apa, itulah yang dianggap sebagai kemampuan Anda. Jadi ini penilaian terkini. Kalau dulu Anda masih SMA misalnya, tentu akan berbeda dengan sekarang. Setelah Anda kuliah, Anda mampu apa? Nah, pertanyaan gitu. Taunya orang Anda itu memiliki kemampuan dari mana? Dari apa yang Anda kerjakan. Kalau sekarang, apa yang Anda lakukan di dalam pembelajaran. Contohnya, dulu Anda mungkin tahu komputer hanya untuk ya semacam laporan atau main game, tapi sekarang sudah berubah. Anda bahkan sudah bisa, ini kelas apa, TI ya, Anda sekarang sudah bisa buat program sendiri bahkan, atau membuat game sendiri. Bisa saja terjadi, karena Anda mengalami perubahan dan mengalami peningkatan kemampuan namanya. Ya, ini yang disebut dengan kemampuan. Kemudian yang dimaksud dengan kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Jadi kemampuan intelektual ini, tolong diperhatikan, bukan hanya IQ juga, IQ termasuk di dalamnya, tetapi lebih cenderung kepada, perhatikan di situ, aktivitas mental, berpikir, baik mental maupun berpikir ya, menalar dan memecahkan masalah. Ya. Jadi sekarang sudah berubah ya terkait dengan intelektual, bukan hanya dalam arti IQ saja, bagaimana Anda memiliki kemampuan mental dan berpikir yang baik juga masuk itu dalam kemampuan intelektual. Jadi kalau dulu misalnya dalam kemampuan ini dulu kan seolah-olah yang dimaksud dengan IQ itu dari sananya ya, dari bawaan. Tapi sekarang kemampuan intelektual itu lebih luas. Jadi kesuksesan seseorang itu bukan hanya didasarkan karena IQ-nya, tetapi bisa juga karena kecerdasan yang lain, kecerdasan misalnya spiritual maupun kecerdasan emosional. Ya. Itu terkait dengan mental Anda. Jadi kalau dulu misalnya ini ya, berhadapan dengan orang aja, orang banyak gitu, ngomong di depan orang banyak, sudah ngregeli, ngredeg, enggak bisa ngomong. Tetapi setelah Anda di dalam perkuliahan, bertemu, sudah sekarang masuk, jadi calon sarjana ini ya, sebentar lagi, kan angkatan 2017 ya, tahun depan sudah
harapannya malah udah lulus ya. Nah itu Anda bisa lihat perubahannya. Kalau dulu kurang berani, sekarang sudah bisa berani. Ngomong di hadapan umum mungkin masih bisa. Kalau masih belum, ya Anda harus belajar. Ini bisa dilatih. Jadi melatih mental dan berpikir, cara menalar dan memecahkan masalah itu adalah Anda bisa belajar dan diajari. Nah, inilah kemampuan intelektual. Kemudian kemampuan fisik, jelas kalau ini namanya aja fisik, berarti tugas-tugas yang menuntut apa? Stamina, keterampilan, kekuatan, dan beberapa karakteristik yang serupa. Pokoknya yang ini kemampuan melakukan berdasarkan dari kemampuan diri Anda, tubuh kita, ya, tubuh kita, kemampuan tubuh kita, itu kemampuan fisik. Kalau stamina ya berarti kalau Anda tahu olahragawan yang membedakan orang satu dengan yang lainnya, kalau tidak pernah olahraga ya staminanya pasti kurang. Baru lari sebentar 1 menit sudah ngos-ngosan, beda dengan yang staminanya bagus misalnya, atau olahragawan. Semoga juga Anda dalam masa yang seperti ini bisa menjaga kesehatan, tetap olahraga, karena imun Anda yang kuat akan terhindar dari COVID ya, COVID-19 ini. Dia tidak bisa tembus kalau imunitas Anda kuat ya. Tetap jauhi ya sesuai dengan petunjuk pemerintah ya untuk social distancing-nya. Baik, kita melanjutkan ke proses pembentukan kepribadian. Ya, kalau tadi itu perbedaannya, sekarang kita lihat pembentukan kepribadian. Jadi kepribadian Anda itu, ya tadi kan ada salah satunya itu Anda harus paham sekarang bahwa dibentuk dari 2 hal. Yang pertama adalah heredity, ini bawaan dari sananya, ya Anda tidak bisa pilih, itu namanya heredity. Ya, terkait dengan ciri fisik dan terkait dengan gender. Jadi Anda tidak bisa milih, saya mau dilahirkan jadi orang yang ganteng, milih, ya, yang cantik, milih, itu tidak bisa. Itu sudah kersane yang kuasa, ya, kersanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Gender, laki-laki, perempuan, sudah ditentukan dari sananya. Ya, itu namanya heredity. Kemudian yang kedua, ternyata kepribadian juga ditentukan oleh environment atau lingkungan. Penentunya dalam lingkungan itu ada faktor budaya sama faktor situasi, kondisi. Nah, lingkungan terdekat adalah mana? Keluarga. Pasti itu nanti berpengaruh terhadap kepribadian Anda. Yang kedua adalah lingkungan sosial masyarakat sekitar Anda, pergaulan Anda. Nah, itu berpengaruh besar loh ya. Ya. Kemudian sekarang ini yang kita bahas terkait dengan kerja, terutama Anda sebagian yang sudah bekerja adalah lingkungan kerja. Itu juga berpengaruh nanti terhadap salah satunya kepribadian Anda. Nah, di dalam penelitian 2 bagian ini ya yang menentukan personality Anda atau kepribadian Anda ternyata bukan bawaannya, ya hereditinya yang menentukan, tetapi yang menentukan adalah environment-nya atau lingkungan Anda, di mana Anda berada. Ya, komunitas, habitat, lingkungan terdekat di mana Anda intend itu ternyata jauh lebih punya pengaruh dibandingkan dengan yang bawaan tadi. Jadi dengan demikian kepribadian itu bisa dibentuk. Ingat, ya. Bahkan dalam penelitian
kalau di persentase ya, berdasarkan hasil penelitian, beberapa dalam ilmu psikologis sama ilmu sosial, ternyata heredity itu hanya memiliki pengaruh 30%. Yang 70% itu adalah bentukan atau environment-nya atau budayanya, kebiasaannya, situasinya itu yang mempengaruhi kepribadianmu lebih banyak. Jadi kalau misalnya di sini ada yang cewek yang biasanya itu, laki-laki itu kan kalau dia ngerayu misalnya, terimalah aku apa adanya, begitu. Nah itu jangan percaya kalau ceweknya bilang seperti itu untuk menguatkan perilaku dia yang nggak benar, misalnya perilakunya apa, perilakunya keset misalnya, malas, terus tidak pernah mandi ya, misalnya kayak gitu. Dia bilang, wis dari sononya kayak dari bawaan lahir katanya begitu. Tidak, itu bisa dibentuk dan bisa dirubah. Yang cewek jangan terima kalau kayak gitu. Itu gombal itu ya. Artinya apa? Kalau dia mau berubah atau paham mengenai ini, dia pasti bisa berubah untuk mengubah. Tapi kalau dia bilang itu tidak bisa berubah, itu sudah gawan bayi istilahnya, itu menunjukkan bahwa egonya tinggi malah justru, ya, tidak mau berubah. Ya. Baik, itu hanya sekedar contoh aja ya. Kita melanjutkan ke dimensi kemampuan intelektual. Tadi kan ada kemampuan, kemudian kepribadian, sekarang kemampuan intelektual. Nah, dimensi kemampuan intelektual ini banyak ternyata. Mulai dari kecerdasan angka, ya, itu deskripsinya yang dimaksud dengan kecerdasan angka itu kemampuan melakukan aritmatika dengan cepat dan akurat. Wah, hitung-hitungannya bagus. Kemudian pemahaman verbal, kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar dan hubungan antara kata-kata. Menggunakan bahasa verbal, ya. Omong-omong seperti ini, itu verbal. Ya. Kemudian kecepatan persepsi, kemampuan mengidentifikasikan kemiripan dan perbedaan visual secara cepat dan akurat. Ya, mungkin di antara Anda yang pernah ikut namanya tes kemampuan ini, tes kemampuan intelektual atau di luar lebih dikenal dengan TPA atau tes kemampuan potensi akademik, misalnya kayak gitu. Atau juga ada yang menyebut tes kemampuan dasar akademik. Ya, istilahnya banyak, tetapi itu sebenarnya adalah untuk mengetahui seperti apa kemampuan intelektual Anda. Ya. Atau yang sudah pernah ikut PNS, nyoba ngelamar PNS, tentu sudah pernah tes ini. Atau di perusahaan-perusahaan, kadang-kadang Anda yang sudah melamar di perusahaan yang cukup besar atau bonafit gitu, pasti ada tes-tes yang semacam ini. Oke ya. Baik, selanjutnya penalaran induktif. Ini kemampuan mengidentifikasi urutan logis dalam sebuah masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut. Namanya induktif. Ya. Jadi membuat urutan-urutan penalaran sampai ada masalah, kemudian Anda memecahkan masalah tersebut. Ya, menyimpulkan, mengidentifikasi urutannya secara logis, ini penalaran induktif namanya. Biasanya orangnya orang yang sistematis, itu yang memiliki penalaran induktif yang baik. Selanjutnya penalaran deduktif. Ya.
kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi dari sebuah argumen. Jadi ini yang seringkali juga harus dilihat. Kalau tadi menyusun itu induktif, ini, kemudian mengatasi masalah. Sekarang dibalik, kejadiannya dulu, baru menilai prakteknya, kemudian kita memberikan logika yang menguatkan dari argumen kita, ditarik dari belakang. Kalau tadi dari depan ke belakang, di belakang depan. Ya maaf, di mute dulu ya, suaranya itu yang baru masuk. Baik, kemudian visualisasi spasial. Visualisasi spasial adalah kemampuan membayangkan bagaimana sebuah objek akan terlihat bila posisinya dalam ruang dirubah. Ya ini tadi sempat saya singgung, kalau yang pernah ujian kemampuan intelektual itu sering Anda lihat tuh, ada bidang ruang diulak-walik, ini cocoknya dengan ini, ya, itu kelihatan. Ya, kalau yang belum pernah tes banyak sebenarnya, kalau nanti di buku-buku ya, tes TPA itu banyak sekali ya. Kemudian daya ingat. Nah, kalau daya ingat ini ya jelaslah ya, Anda pasti paham. Jadi kemampuan menyimpan dan mengingat pengalaman masa lalu, apa yang sudah dia pelajari untuk diingat. Ya. Dalam praktek ini tergantung dari pemahaman. Jadi kalau Anda betul-betul paham dan mengalami, itu biasanya lebih ingat, ya, tidak mudah lupa. Tetapi kalau Anda misalnya ini belajar ya, belajar itu cuma ngapal, hafalan, model hafalan, itu cepat lupa. Tapi kalau Anda belajar, sekarang tentu sudah punya teknik sendiri, supaya lebih mudah ingat, itu dipahami. Ya, dipahami, atau bahasa dulu zaman saya dihayati bahasanya, pahami, mengerti, ya, kalimatkan sendiri dengan kalimat Anda, itu pasti akan mudah diingat. Apalagi menjadi pengalaman berpartisipasi, itu nanti memorinya lebih kuat. Ya, digunakan terus otaknya, jadi tidak mudah lupa. Baik, selanjutnya adalah kemampuan fisik. Ya, tadi kemampuan fisik. Ini ada 9 juga ini, 9 kemampuan fisik dasar. Ya. Jadi yang menentukan cukup banyak ini ya. Yang pertama adalah faktor kekuatan. Ya, ini kekuatannya macam-macam. Ini ada kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, kekuatan statis, kekuatan eksplosif, ya istilahnya. Anda perhatikan di situ apa yang dimaksud dinamis, menggunakan kekuatan otot secara berulang-ulang atau terus-menerus. Ini orang yang sering melakukan aktivitasnya yang berulang-ulang dan terus-menerus menggunakan kekuatan ototnya dia. Ini namanya kekuatan dinamis. Kemudian kekuatan tubuh. Kekuatan tubuh ini biasanya dilihat dari, karena keseluruhan tubuh itu mengarahnya sebenarnya ada di khusus, itu di otot perut sebenarnya, di dalam, di tengah ya, posisinya di tengah. Jadi kekuatan otot menggunakan otot tubuh itu khususnya berada di otot perut, walaupun samanya. Jadi kalau ada sekarang misalnya ini ya, perutnya gendut misalnya, biasanya ya melakukan aktivitas-aktivitas yang lain agak sulit tuh. Otot-ototnya juga akan istilahnya ya, tidak bisa digunakan nantinya. Ya, kalau perutnya gendut, jangankan bergerak terlalu banyak, duduk aja itu loh, duduk di bawah itu agak sulit. Duduk bangun gitu aja. Berapa kali wis menggos-menggos dia ya. Ya itu karena tidak berfungsinya di situ. Tetapi kalau Anda lihat misalnya untuk olahragawan itu nanti otot perutnya
luar biasa itu. Apa namanya itu six pack ya, six pack gitu. Bentuknya malah kotak-kotak gitu ya. Kalau ada bentuk olahragawan maupun misalnya para militer ya, juga karena dilatih terus, nah, itu otot tubuhnya bagus itu ya di situ. Bentuknya malah kayak kalau Anda lihat tuh tentara atau lihatnya itu yang baru-baru ya maksudnya. Bentuknya kayak V gini ya. Perutnya tidak semakin besar tapi kecil. Wah, itu orangnya biasanya kuat-kuat gitu. Baik, selanjutnya kekuatan statis. Kekuatan statis ini menggunakan kekuatan terhadap objek eksternal. Jadi namanya statis. Jadi tidak ada halangan dia melakukan apa terhadap objek eksternal, melakukan kegiatan apa, dia masih mampu. Itu namanya kekuatan statis tetap. Ya. Gerakan tangan kita itu ya seperti ini, kalau digerakkan ini ya gerakannya seperti ini. Itu sudah tetap. Mau untuk mengambil ya seperti itu. Nah, tapi kalau orang stroke misalnya, ya dia tidak bisa melakukan menggerakkan statis itu sudah tidak bisa. Ya, menangkap, itu sudah tidak bisa. Halo, maaf, di mana, Mbak? Di mute, ya, oke, masuk. Kemudian kekuatan eksplosif, kemampuan mengeluarkan energi maksimum dalam satu atau serangkaian tindakan eksploitatif. Itu kekuatan eksplosif. Jadi apa yang dia biasanya ditunjukkan oleh orang yang memiliki kekuatan eksplosif itu dari ini, semangatnya dan responsifnya, atau dia meresponnya. Kelihatan sekali kalau misalnya orangnya cekatan atau klemak-klemek begitu loh istilahnya ya. Jadi cepat ya. Itu eksplosif. Mudah mengeksplor dari kekuatan fisiknya. Kemudian selanjutnya masih ada beberapa ini. Fleksibilitas, faktor fleksibilitas, ya, kelenturan lah kalau bahasa sederhananya. Kemampuan menggerakkan tubuh dan otot punggung sejauh mungkin ternyata juga berpengaruh ya. Fleksibilitas dinamis ya, adalah kemampuan membuat gerakan-gerakan lentur yang cepat dan berulang-ulang. Kalau fleksibilitas luar itu menggerakkan ini yang atas itu ya, tubuh dan otot punggung. Kalau yang dinamis itu yang lentur tapi berulang-ulang. Nah, itu orang-orang yang terlatih ototnya. Halo, tolong di-mute. Halo, siapa ini? Suaranya. Yang main gitar masuk. Tolong di-mute dulu. Yang nyanyi Mas Febria ngomong apa ini tadi? Ya, oke, sudah. Baik, kita lanjut ke faktor lainnya. Jadi sampai ke 6 itu fleksibilitas, yang selanjutnya adalah faktor lainnya. Ini fisik ya, koordinasi tubuh, keseimbangan sama stamina. Nah, itu definisinya. Karena waktu saya akan sedikit percepat. Ya, ini definisinya, silakan Anda bisa sampaikan. Koordinasi tubuh itu maksudnya apa? Ya ini, kemampuan mengkoordinasi tindakan secara bersamaan dari bagian-bagian tubuh yang berbeda. Itu koordinasi tubuh. Melakukan pekerjaan, ya, perbedaan yang berbeda, tangannya ini ngambil, yang satu yang kiri melakukan ini, yang kanan melakukan ini. Itu koordinasi tubuh namanya. Kadang ada orang yang tidak bisa, ya. Itu terkait dengan faktor ini, namanya faktor lain, sama keseimbangan sama stamina. Nah, stamina itu juga sama, itu ditentukan oleh Anda, kebiasaan Anda
baik berolahraga atau berlatih yang lainnya. Jadi, ya, sekarang kita lihat di sini kesesuaian kemampuan pekerjaan. Kinerja karyawan akan meningkat bila terdapat kesesuaian kemampuan pekerjaan yang tinggi. Jadi semua yang tadi yang kita bahas tadi, ya, individu-individu terkait dengan keragaman, perbedaan dan lainnya, tuntutannya tadi, ya, terutama dalam keragaman dan perbedaan individu yang tadi di awal saya jelaskan yang ada 5 tadi itu, ya. Ini kalau sesuai, ya, sesuai dengan pekerjaan yang akan Anda lakukan, ya, nih, itu pasti bagaimana kinerjanya akan meningkat, pasti bagus. Nah, bagaimana Pak untuk mengetahui itu? Nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa melihat kesesuaian-kesesuaian itu. Tapi ini gambarannya individu yang seperti apa itu nanti bisa sesuai ya dengan pekerjaan. Makanya kadang-kadang tes-tes yang ini digunakan oleh beberapa perusahaan itu untuk ini orang ini cocoknya kerja di bagian ini. Nah, seperti itu. Itu tes individu ya. Tes-tes baik TPA maupun psikotes dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan pekerjaan tadi dengan pekerjaannya. Jadi kemampuan orang dengan pekerjaannya. Jelas ya, ini Anda paham dulu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, juga tadi yang di tengah mungkin kelewatan, karakteristik biografis itu juga menentukan. Jadi di samping perbedaan tadi individu, karakteristik biografis ini kondisi Anda sekarang ini itu juga berpengaruh juga. Yang dimaksud karakteristik biografis itu usia, gender, ras itu ya semacam dari golongan apa atau suku apa, bisa seperti itu. Walaupun di dalam masyarakat itu kita tidak boleh membeda-bedakan itu, tetapi dalam beberapa pekerjaan itu kadang-kadang masih ada dalam diri orang itu sesuai atau tidak. Ya. Kemudian yang keempat itu masa jabatan. Jadi maksudnya adalah lamanya Anda bekerja di situ, menjabat sebagai apa, itu juga berpengaruh nanti. Nah, antara orang baru masuk, ya, atau masih belum mempunyai jabatan dengan orang yang sudah lama dan memiliki jabatan, tentu berbeda dalam hal ini, ya, terkait dengan perilakunya. Paham ya? Nah, kalau di sini itu kadang-kadang terkait usia ya, Anda tahu pekerjaan yang cocok dengan usia yang mungkin yang sudah tua seperti apa, udah seperti. Kalau Anda sekarang anak muda ya hampir semua pekerjaan bisa. Tapi kalau yang usianya sudah tua mungkin sulit. Gender juga sama. Ya, ada beberapa pekerjaan yang lebih cocok dikerjakan oleh laki-laki daripada perempuan begitu. Oke. Nah, di dalam semuanya itu kita harus memahami yang namanya proses pembelajaran. Ya. Jadi ini penting karena apa? Kalau Anda sudah tahu perilaku individu seperti itu, kemudian ada hubungannya dengan keberagaman, perbedaan, ya. Terus tadi yang terakhir adalah karakteristik biografisnya, diri Anda, ya, sendiri. Itu hanya sekedar pengetahuan, tidak ada manfaatnya.
Tetapi ya, kalau Anda sudah bisa memahami tadi, kemudian mau belajar dan berubah, ya, nah inilah yang dinamakan pembelajaran prosesnya. Ya, perhatikan yang dimaksud dengan pembelajaran di situ. Setiap perubahan perilaku yang relatif permanen ya, terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Ini namanya pembelajaran. Jadi kalau sekarang ini Anda sekarang jadi mahasiswa dan sebentar lagi jadi sarjana, masih ya, tidak berbeda dengan waktu SMA dulu. Nah, berarti hati-hati, itu berarti tidak terjadi proses pembelajaran yang baik. Ya, perilakunya harus juga berubah. Ya, sekarang Anda sudah mulai memiliki wawasan dan kedewasaan mulai penuh, ya. Walaupun kedewasaan penuh belum untuk saat ini, tetapi Anda dalam proses mencapai kedewasaan tadi. Nah, tentu perilakunya akan berbeda dengan masa remaja yang lalu. Nah, kalau tidak mau berubah, ya tetap kayak itu. Nah, itu berarti tidak terjadi proses pembelajaran. Nah, karena proses pembelajaran ini mengandung beberapa komponen, yang itu ya. Pertama, pembelajaran melibatkan perubahan. Satu, jelas tadi sudah saya jelaskan, tanpa berubah tidak bisa disebut pembelajaran. Kemudian perubahan tersebut haruslah mendarah daging. Wujudnya yang dimaksud mendarah daging itu menjadi perilaku Anda. Ya, bukan drama, bukan sesaat. Sesaat itu nek di hadapan orang tertentu berubah baik dan lainnya, tetapi tidak, setelah itu kembali lagi gitu ya, kembali ke habitatnya, tidak berubah, itu bukan. Jadi perubahan kepribadian Anda itu harus menjadikan diri Anda mendarah daging, itu bahasanya. Beberapa bentuk pengalaman diperlukan untuk pembelajaran. Mohon dulu. Beberapa bentuk pengalaman diperlukan untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran akan lebih efektif kalau Anda mengalami. Ya. Oke, kita lanjutkan sedikit terakhir ini ya. Lanjutkan sedikit lagi. Prosesnya seperti apa? Ini prosesnya, teori pembelajarannya seperti ini. Pembelajaran. Dalam teori pembelajaran ini ada 3 hal yang sering digunakan. Yang pertama adalah pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik itu di mana individu merespon beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respon baru. Jadi cara berubahnya dia di dalam pembelajaran itu dikasih stimulus, rangsangan-rangsangan, sehingga dia mau tidak mau terstimulus ke sana sehingga menghasilkan respon yang baru. Ini namanya pengkondisian klasik. Yang kedua, pengkondisian operan. Jadi namanya operan, berarti apa? Dipaksa. Terpaksa dibuat sedemikian ya, dipaksa atau diiming-imingi, dipaksa. Kalau dari positif itu dikasih penghargaan, tapi kalau dari negatifnya itu dikasih hukuman. Jadi dia mau tidak mau melakukan itu, walaupun perilakunya sukarela, ya, tetapi dia semacam dipaksa dengan penghargaan dan hukuman. Ya. Kemudian pembelajaran sosial. Nah, ini pembelajaran sosial tergantung dari diri Anda, ya. Sebuah pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung, ya, dalam lingkungannya berinteraksi, kemudian
dia bisa melakukan perubahan dengan lingkungannya. Namanya pembelajaran sosial. Baik, untuk hari ini ya, materi kita terkait dengan perilaku individu ini semuanya sudah saya sampaikan ya. Baik, mulai saya sedikit menyimpulkan ya, sedikit menyimpulkan dari yang kita bahas tadi ya. Kembali ke awal tadi saya mengingatkan, mengulang kembali. Maaf, yang suaranya belum dimut tadi, dimut ya, suaranya masuk terus ini. Ya, terkait dengan individu dan tuntutannya, keragaman perbedaan individu, karakteristik-karakteristik biografis sama pembelajaran. Ini yang kita pelajari hari ini. Ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat dan Anda mendapatkan pengetahuan baik wawasan dan pemahaman yang baik mengenai perilaku individu ini, dan harapannya ya setelah Anda paham, Anda bisa berubah dalam proses pembelajaran kita terkait dengan perilaku yang di kemudian hari berpengaruh terhadap kualitas kinerja kerja Anda, termasuk etika kerja profesional Anda, ya, terutama yang sekarang sudah bekerja. Baik, sampai di sini ya, kita bisa mungkin kalau ada pertanyaan ya, saya mulai buka ya dari apa yang saya sampaikan. Silahkan. Nah, ini waktunya Anda membuka suara untuk kita bisa, misalnya ada yang perlu Anda tanyakan dan diskusikan dari materi kita pada malam hari ini, silahkan. Ya, bisa tanya jawab langsung atau di chat di situ, di chatnya kalau mau. Tapi karena ini sudah saya buka, silahkan Anda tanya langsung, tidak apa-apa. Saya akan menjawab langsung. Halo, halo. Halo, suaranya mana? Perlu ada yang ditanyakan atau cukup? Kadang-kadang Anda, atau nanti bisa dikomunikasikan via WA atau yang lain kalau ada yang ditanyakan boleh. Kalau ini, wah tadi ada yang sambat pagi itu perkara kuota, tapi tidak apa-apa kalau semuanya bisa langsung online seperti ini lebih baik. Tapi kita memberikan kebebasan. Silakan. Halo, selamat malam. Ada pertanyaan? Belum? Ayo, ini kita durasi rekodnya juga ya. Kalau Anda temanmu, kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, kita akan selesaikan malam hari ini untuk pertemuan kita malam ini. Kalau sudah cukup, dirasa cukup. Kemudian kalau memang ada nanti hal yang baru, ini materi juga saya nanti setelah saya upload di YouTube sama di Siakat, Anda juga bisa ya saya share nanti ya di WA, enggak apa-apa untuk materi PowerPoint-nya. Baik ya. Oke, kalau udah ada pertanyaan saya akhiri ya. Bagaimana? Belum, Mbak. Ya, sementara belum. Oke. Makasih. Terima kasih ya. Selamat malam. Hanya mengingatkan ya, tetap setelah ini Anda harus wajib absensi di Siakat. Tanpa absensi di Siakat, sistem tidak akan melakukan absensi. Ya. Pokoknya masuk, login, masuk, komen kehadiran di bawah video yang nanti sebentar akan saya upload. Tapi kalau belum terupload, memang tidak bisa untuk hadir. Nah, kurang lebih nanti setengah jaman ini saya upload dulu di YouTube sama di Siakat. Nanti Anda komen di Siakat.
Ya. Yang tadi katanya masih ada satu yang belum itu siapa ya, yang belum bisa login? Halo? Ada yang Yang masih belum belum bisa login? Kemarin-kemarin ya, Mas masuk ya. Sudah bisa kayaknya semua? Kalau ada yang masih belum, secepatnya karena itu pasti hanya minta reset password aja, ya, kontak SPAK sama Mas Wawan kalau memang pengen cepat, ya. Baik, kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda.